senantiasa sebab kita punya Allah yang mengasihi bangsa-bangsa. Sebenarnya mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa-bangsa, di mana bangsa Israel dipakai menjadi tangan Allah untuk menyelamatkan dan mengasihi kita semua. Contohnya Nabi Yunus dipakai Allah untuk menyelamatkan kota Niniwe, dan puncaknya Tuhan Yesus melalui Matius pasal 28 ayat 19 yang mengatakan bahwa untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan pesan itu digenapi atau dilaksanakan di dalam Kisah Rasul pasal 10 tentang renungan kita hari ini, yaitu Allah mengasihi bangsa-bangsa. Diceritakan Cornelius adalah seorang perwira pasukan Itali, pangkatnya centurion. Dia yaitu kepala daripada kurang lebih 100 pasukan. Tentu saja dia adalah orang yang terpandang. Dia orang yang belum bersunat sebab dia dari Kaisera, tetapi dia ada orang yang suka bersedekah. Dia juga takut akan Tuhan dan taat pada perintah Allah. Melalui doa, Cornelius mendapat penglihatan untuk menjemput Petrus di kota Jope. Hal itu dilakukannya sebab dia adalah orang yang taat. Lalu Petrus juga mendapat penglihatan untuk memakan binatang haram ataupun yang tidak tahir. Awalnya Petrus menolak, tetapi dia adalah orang yang taat pada Tuhan, tetap dilakukan sebab Allah berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Melalui penglihatan mereka yang dapat dicocokkan, maka Petrus mau membaptis atau menerima Cornelius menjadi muridnya, juga seisi rumahnya. Sebab ketika firman Tuhan disampaikan, Cornelius mendapat karunia roh seperti murid-murid Tuhan Yesus. Hal inilah yang membuat Petrus tidak ragu-ragu menerima Cornelius dan seisi rumahnya. Melalui cerita ini kita dapat merenungkan 4 hal, yaitu 1, doa menjadi kewajiban bagi orang percaya untuk selalu berdisiplin doa, sebab melalui doa kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan yang kedua yaitu penglihatan. Tetapi Bapak Ibu jangan mudah percaya, terutama di tahun 2023 ini ada orang yang klaim-klaim mendapat penglihatan. Sebab penglihatan tetap harus dicek dan balancekan seperti Petrus dan Cornelius. Kalau saat ini tentu saja dengan kebenaran firman Tuhan, dan wajib bagi kita untuk mengerti apa isi daripada firman Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus, yaitu di mana kita orang percaya wajib mengembangkan Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh, sehingga melalui buah roh ini orang dapat melihat bahwa kita punya Allah yang mati di atas kayu salib untuk menebus orang yang berdosa. Dan yang keempat ialah Allah tidak membeda-bedakan bangsa, tetapi Allah mengasihi kita semua. Kalau kita ini adalah orang yang takut akan Tuhan, taat pada perintahnya, juga suka bersedekah atau murah hati. Jadi sekarang kita tahu bahwa meskipun kita berbeda suku, ras dan golongan, tetapi kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Janganlah ada seorang pun yang merendahkan ataupun meremehkan orang lain, sebab orang itu juga dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.